Shalom. Selamat pagi anak-anak. pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan. Hari ini pertemuan kedua kita dalam mata pembelajaran pendidikan agama Kristen dan studi pengerti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta Nopriadi memimpin kita di dalam doa. Sini Nopri. Jangan di depan. Karena calon-calon pemimpin itu harus di depan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami belajar, semoga apa yang Tuhan sampaikan, semoga kami bisa mengerti dan memahami hanya dalam Tuhan, Tuhan bersyukur dia. Terima kasih Nopri. Jadi tema kita pada hari ini yaitu tentang menjadi remaja yang jujur. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah berbohong? Saya dulu. Nah, gimana perasaan kalian ketika berbohong? Gugup, Bu. Gugup. Takut ketahuan. Ketahuan. Semua kita di sini pernah berbohong pasti. Ibu sendiri pernah berbohong. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu belajar tentang kejujuran dan bagaimana kita bisa menjadi remaja yang jujur dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Kita masuk ke dalam materi. Baik, menurut kalian, menurut anak-anak, gimana atau apa itu kejujuran? Ya. Jadi kejujuran itu yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita harus pahami bahwa jika kejujuran itu berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kalian tidak menyontek, terus mengakui kesalahan kalian. Misalnya, kalian berbuat salah, kalian harus mengakui kesalahan kalian. Kalian tidak berbohong bahwa itu bukan kesalahan kalian. Untuk contoh lagi, misalnya nilai kalian jelek di bawah KKM, nilai pendidikan agama Kristen kalian 40 misalnya. Ketika ibu kalian bertanya, berapa nilai ujian kalian tadi? Kalian menjawab 80 Bu. Nah, berarti itu sudah tidak jujur. Coba kalian buka Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya secara bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Baik, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Artinya, Tuhan mau kita berkata benar, bukan berbohong. Walaupun kita kadang sulit untuk berkata jujur, karena mungkin orang itu merasa tertekan. Misalnya kalau berkata jujur, ada keadaan-keadaan yang mendesak. Misalnya kata ibu tadi, kalau nilainya rendah, mungkin dia akan dimarahi. Jadi dia membiasakan diri untuk berbohong seperti itu. Jadi seharusnya walaupun nilai kita rendah, kita jangan takut untuk berkata jujur. Karena itu adalah firman
sih kejujuran itu penting menurut kalian? Penting supaya bisa dipercaya. Nah, menurut Mokti? Sama-sama juga Bu, supaya dia kalau kita sudah berbohong, nanti yang lain sudah mengerti. Ya, benar. Baik. Jawaban kalian bagus karena orang akan percaya kepada kita. Sekarang ibu bertanya lagi, apa akibat kalau kita tidak jujur? Tidak akan dipercaya. Orang bakal menjauh. Orang akan tidak mau berteman, orang akan menjauh. Kenapa? Karena kita berbohong. Nah, di sini ibu ingin kalian mencari contoh orang jujur dan contoh orang tidak jujur. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan mencari contoh orang jujur dan contoh orang tidak jujur. Baik, Ibu akan mendengar jawaban dari kalian satu-satu. Menurut Naya, contoh orang jujur dan tidak jujur. Contoh orang yang jujur itu mengakui kesalahan pada orang tua atau guru. Lalu contoh orang yang tidak jujur itu misalnya mencuri barang yang bukan miliknya. Nah, bagus jawabannya. Menurut Cece, Contoh yang jujur itu tidak menyontek saat ujian. Tidak. Kalau contoh yang tidak jujur itu ketika kita menemukan barang seseorang, terus kita merasa ini yang udah penuhi. ya bagus. Jawaban yang sangat bagus. Sekarang menurut Nokri, Baik Bu, kalau menurut saya contoh yang jujur itu adalah orang yang terbuka seperti itu. Contohnya misalnya di ruangan ini ceria jadi pertengkaran. Nah, jadi tugas ceria ini kan mengelola ruang kelas. Jadi ceria ini terbuka seperti itu. Gimana ruang kelas ini dimasukkan dan gimana pengelolaannya gimana. Contoh tidak jujurnya adalah ketika ceria ini korupsi ruang kelas ini. Berarti dia tidak jujur, tidak terbuka, uangnya kemana-kemana aja. Itu menurut saya. bagus. Tepuk tangan untuk sudah berani menjawab dan meluangkan pendapat kalian. Jadi, kalau kalian bermasalah atau masih sering tidak berkata jujur, kalian mulai hari ini harus berani berkata jujur dan jangan sekali mencoba untuk tidak berkata jujur. Baik, kita masuk ke dalam penutup. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Jangan kalian berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun itu tidak mudah, kejujuran membuat kita dipercaya oleh orang lain dan jika kita tidak jujur maka orang akan hilang respect seperti itu kepada kita. Dan ketika kita jujur kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita mulai hari ini belajar jujur dari hal-hal kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tepuk tangan lagi pada kita. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk ceria menutup kita di dalam doa. Silakan ceria ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini selesai sudah pembelajaran kami. Biarlah pembelajaran ini dapat kami terapkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan